Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga kita senyawa hidrokarbon. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, untuk semakin semoga hari ini menjadi lebih lancar, kita mulai saja pembelajaran ke hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Yoga. Kepada Yoga, disilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Untuk presensi, silahkan kalian sudah bisa mengklik presensi di link yang sudah Ibu berikan di GCR ya. Jadi silahkan nanti kalian isi presensinya kehadiran hari ini. Untuk hari ini berarti semuanya hadir ya? Tidak ada masalah ya? Oke, alhamdulillah semuanya hadir, sudah 15 siswa. Sebelum mulai biar semangat kita yel-yel dulu ya. Oke, ikutin Ibu ya yel-yelnya. Masih sama kayak seperti minggu lalu. Kalau Ibu sebutkan farmasi, yes, farmasi, yes, farmasi, farmasi, siap, yes, gitu ya. Oke, jadi siap ya, habis farmasi langsung siap. Oke, kita mulai ya, farmasi. Siap. Farmasi. Siap. Farmasi. Siap. Yes. Nah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menambah semangat kita hari ini. Oke, untuk hari ini, ketika minggu lalu kita sudah mempelajari senyawa hidrokarbon yang senyawa alkana, maka untuk minggu ini kita akan membahas temannya alkana, yaitu senyawa alkena dan alkuna. Oke, baik. Ibu share screen dulu PowerPoint Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini tadi untuk presensi ya. Nah, kompetensi KD kita masih sama seperti minggu lalu, yaitu menganalisis senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini, dengan model pembelajaran problem-based learning diharapkan siswa dapat yang pertama mengidentifikasi rumus umum alkena dan alkuna berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul. Yang kedua, dapat menyimpulkan rumus struktur alkena dan alkuna dari rumus molekulnya. Yang ketiga, menganalisis cara memberi nama senyawa alkena dan alkuna sesuai aturan IUPAC. Yang keempat, dapat menyebutkan kegunaan senyawa alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi hari ini akan kita pelajari adalah senyawa alkena dan alkuna. Sebelumnya, seminggu yang lalu sudah Ibu share ke kalian LKPD-nya, materi ajar, dan juga Ibu minta kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi hari ini. Oke, kalau sekarang Ibu memberikan gambar ini, kalian silahkan diperhatikan gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa ya? Apakah pernah kalian melihat gambar-gambar ini anak-anak? Benda-benda ini? Pernah, Bu. Oke. Ada apa aja di sini? Plastik, Baja, dan Oke, ya semua udah tahu ya berarti ya. Supaya lebih jelas ada satu siswa mungkin yang bisa memberikan pendapatnya. Ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, siapa? Kilau. Ya, silakan Kilau. Ini ada gambar apa saja di gambar yang Ibu berikan ini? Ya, baik, di situ terlihat ada 3 gambar yang kita lihat. Yang pertama ada gambar plastik, yang kedua ada teflon, dan yang ketiga ada gambar tote bag. Oke ya, jadi ada plastik, ada teflon, ada tote bag. Kilo pernah nggak menggunakan benda-benda ini? Pernah, Bu. Oke, berarti pernah ya. Ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, kalau berdasarkan informasi yang sudah kalian pelajari secara mandiri,
apa sih kesamaan dari ketiga benda-benda ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Yoga ya. Ya, silahkan Yoga. Menurut saya persamaan ketiga benda tersebut adalah senyawa penyusunnya, Bu, alkena. Contohnya adalah plastik etena, Bu. Oh gitu, berarti ketiga benda ini menurut Yoga gitu ya, berarti penyusunnya adalah senyawa-senyawa alkena. Seperti itu ya. Baik, kita tampung. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, siapa? Berarti Ya, Bilqis, silahkan. itu yang dibahas kan tentang kegunaan alkena ya, Bu. Kalau untuk kegunaan alkenanya itu apa, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Kalau di gambar-gambar ini kan baru yang kita lihat alkena. Nah, kalau alkuna kegunaannya apa ya? Ada teman-temannya yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Naim ya? Ya, Bu, setahu saya, alkuna di dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk bahan bakar pengelasan dan pemotongan logam dan bahan pembuatan gas karbit untuk proses pematangan buah, Bu. Ya, baik. Jadi, kalau kalian sudah membaca materi ajar dan juga mencari informasi mengenai alkena dan alkuna, maka kalau untuk alkuna, kegunaannya itu yang paling banyak gitu ya, yang paling sering disampaikan adalah gas etunanya. Gitu ya. Jadi gas etunanya itu digunakan disebut juga gas karbit ya, yang dapat mempercepat pematangan buah. Biasanya digunakan dalam industri buah. Gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, tadi sudah dari Kilau, Yoga, Bilqis, dan juga Nain sudah memberikan pendapat mengenai gambar di bawah ini. Nah, berarti manfaat kita untuk mempelajari materi hari ini adalah ternyata senyawa hidrokarbon itu bukan senyawa yang hanya ada di dalam teori. Seperti minggu lalu kita belajar alkana, itu kan luar biasa ya kegunaannya sebagai bahan bakar. Nah, kalau untuk alkena dan alkuna bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti contohnya tadi yang Yoga katakan, kalau etena itu bahan baku pembuatan kantong plastik. Propena juga, kalau propena itu juga salah satu jenis bahan baku untuk jenis kantong plastik yang lain. Ada sebagai bahan baku pembuatan teflon, pipa PVC itu ya yang buat air gitu ya. Dan juga kalau alkuna tadi, jadi gas karbitnya untuk proses pematangan buah, mempercepat proses pematangan buah. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa dilanjut. Ya, baik. Ibu lanjutkan ya. Oke. Kalau tadi kita sudah melihat contoh-contoh alkena dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari, sekarang Ibu memiliki tabel yang berisi beberapa struktur molekul dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, sebelum kita memulai materi kita, apakah kalian dapat menyebutkan gambar struktur molekul yang mana saja yang termasuk alkana, yang mana yang alkena, dan yang mana alkuna? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Mangga, silahkan. Siapa? Halimah. Ya. Silahkan Halimah. Iya, Ibu. Untuk nomor 1 dan 6 itu senyawa alkana. Kenapa bisa disebut alkana? Karena ikatannya ikatan tunggal. Ya, lalu? Kalau yang alkena itu nomor 3 dan 5 karena terdapat ikatan rangkap 2 pada ikatannya. Oke, jadi kalau menurut Halimah, yang alkana 1 dan 6, yang alkena 3 dan 5. Oke, berarti untuk teman-teman lainnya ada yang bisa menyebutkan untuk alkuna berarti yang mana? Saya, Bu, Salsa. Ya, silakan Salsa. Untuk alkuna itu ada pada gambar 2 dan juga 4. Karena dia memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekulnya.
Ya, oke, luar biasa ya. Masya Allah ya kalian ya. Jadi setelah minimal sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah memahami bahwa Alkana kita tidak boleh meninggalkan Alkana, walaupun Alkana kita pelajari minggu lalu. Tetapi dari Alkana itulah nanti kita bisa lebih mudah mempelajari Alkena dan Alkuna, khususnya penamaan. Nah, untuk Alkana tadi sudah disebutkan oleh Halimah nomor 1 dan 6. Karena apa? Karena dia ikatannya adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Untuk alkena tadi sudah disebutkan juga 3 dan 5 karena dalam ikatan karbonnya terdapat ikatan rangkap 2. Nah, terakhir oleh Salsa tadi disebutkan alkuna yang nomor 2 dan nomor 4. Dikarenakan dalam ikatan karbonnya terdapat ikatan rangkap 3. Oke, semoga di awal ini minimal definisi dari alkana, alkena, dan alkuna kita sudah paham. Ya, ada yang mau tanyakan anak-anak sampai di sini? Tidak, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas di sini, Ibu akan membahas sedikit teorinya. Jadi silakan kita sama-sama memperhatikan PowerPoint-nya sebelum nanti kita masuk ke diskusi kelompok. Oke ya, di sini ada alkena. Alkena ini adalah senyawa hidrokarbon alifatik tidak jenuh. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Ya, kenapa tidak jenuh, kenapa jenuh, itu sudah kita bahas. Rantai chain-nya terbuka dan mempunyai ikatan rangkap 2. Tadi ya, secara sederhana sudah sama-sama kalian pahami. Rumus umumnya, kalau alkana CnH2n plus 2, maka alkena rumus umumnya CnH2n. Ya, pertanyaan Ibu, kalau N-nya 3, N-nya 3 ya, kalau misalnya N-nya 3, sini, N-nya 3 nih, maka H-nya berapa? Saya, Bu. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa? Nazala, Bu. Ya, silakan Nazala. Haknya itu 6, Bu. H-nya 6. Tahu dari mana H-nya 6? Ayo, dari mana? Tahunya. Ini ada rumusnya 2N. Berarti kalau N-nya 3, 2 dikali 3. 3. Iya, sama dengan 6. 6. Oke, kita lihat di sini. Kalau C-nya 3 hanya 6. Kalau C-nya 3 hanya 6. Iya, benar. Oke. Dan ini untuk penamaan, seperti yang Ibu sampaikan ketika kita belajar alkana, kalau kita sudah mengetahui penamaan deret homolog alkana minimal 1-10, maka akan sangat memudahkan kita untuk masuk ke penamaan alkena dan alkuna. Kenapa? Karena penamaan alkena dan alkuna dari ana tinggal diganti ena atau una. Contohnya, kalau di alkana C2-nya etana, maka kalau di alkena namanya jadi apa? Etena. Etena. Jadi tinggal dirubah. Kalau di alkana C5 namanya pentana, kalau di alkena C5 namanya Pentena. pentena. Ya, jadi cuma dengan ana, ena. Kalau kemarin kan Ibu memberikan saran kalau mau menghafalkan bisa lewat lagu gitu ya. Kemarin misalnya apa kemarin lagunya Ibu sampai lupa. Oh ini potong bebek angsa gitu kan. C1 metana, C2 etana. Nah, itu kalau kita sudah hafal, kita tinggal rubah saja ananya menjadi ena. Nah, itu kalau penamaannya lurus ya. Di sini dikatakan tata nama alkena yang sesuai IUPAC. Pada dasarnya sama seperti penamaan alkana, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama tadi, kalau di alkana namanya ana semua ujungnya, maka kalau di alkena diganti menjadi ena. Itu. Ya. Nah, yang kedua adalah penomoran rantai induknya. Nah, jadi kita kadang menyebutnya rantai induk atau rantai utama, itu boleh di beberapa
buku kadang berbeda, ada yang rantai induk, ada yang rantai utama. Penomoran pada atom C, yang rantai utamanya ya, dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Bedanya apa kalau sama alkana? Kalau alkana penomoran pada atom C, rantai induknya dimulai dari ujung yang dekat dengan apa? Cabangnya, Bu. Ya, jadi kita harus hati-hati perbedaannya di situ. Kalau alkana penomoran atom C pada rantai induknya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sedangkan kalau alkena dan alkuna penamaan nomornya, penomoran dari rantai C induknya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di situ bedanya. Makanya kalau kita lihat di sini, dari kalau kita berikan nomor, kita lihat ya di sini rumus bangunnya. Kalau kita berikan nomor dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, ikatan rangkapnya baru hanya mendapat C-nya di nomor 5. Sedangkan kalau dari kanan 1, 2 mendapatkan ikatan rangkapnya terikat pada C nomor 2. Maka kita berikan nomor dari kanan atau kiri berarti? Kanan. Dari Kanan, Bu. kanan, karena lebih dekat dengan ikatan rangkap. Seperti itu ya. Nah, sama seperti alkana, kalau sudah ada rantai induk, berarti selain rantai induk apa nih? Cabangnya, Bu. Cabang, Bu. Iya, cabang atau alkil. Sama ya, kalau alkil sama C-nya 1 metil, kalau C 2 berarti etil. Seperti itu. Nah, maka di sini setelah mengetahui rantai utamanya adalah 2 heptena, ya, karena ikatan rangkapnya ada di C nomor 2, rantai utamanya ada 7C, berarti namanya 2 heptena. Ada alkilnya, metil di C nomor 5, dan etil di C nomor 4. Sama penamaannya, kalau alkilnya ada 2 jenis, maka didahulukan berdasarkan abjad. Etil sama metil duluan siapa kalau di abjad? Iya, berarti namanya 4 etil, 5 metil, 2 heptana. Perhatikan penulisannya. Jadi kita bacanya bukan 4 strip etil, strip 5, strip metil, tidak. Ini penulisannya. Tetapi ketika kita membacanya 4 etil, 5 metil, 2 heptena. Seperti itu ya. Oke. Ya, untuk lanjut ke tata nama alkena berikutnya, bila dalam satu rantai atom C terdapat ikatan rangkapnya lebih dari 1, nak, maka namanya diberi awalan diena bila ikatan rangkapnya ada 2, triena jika ikatan rangkapnya ada 3, dan seterusnya. Contohnya seperti ini yang paling mudah. Di sini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 C. Kalau ikatan rangkap cuma 1 kan namanya heptena. Tapi di sini ternyata ikatan rangkap 2-nya ada 2. Di C nomor 2 dan C nomor 4. Maka namanya adalah 2,4 heptadiena. Ya, karena ikatan rangkapnya ada 2. Jadi sebutkan posisi C-nya ada di nomor 2 dan 4. Lalu tuliskan hepta, lalu ena-nya ada 2, berarti di ena. Seperti itu. Untuk sumber dan kegunaan alkena tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Etena sebagai bahan baku pembuatan plastik polietena, propena juga sebagai bahan baku plastik, dan senyawa-senyawa alkena suhu rendah digunakan di industri sebagai bahan baku pembuatan karat sintetis, teflon, dan lain sebagainya. Untuk alkena ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Kita masuk ke alkuna ya. Kita masuk ke alkuna. Nah, di alkuna ini kita lihat sama penamaannya adalah seperti alkana tetapi ananya diganti una. Dan dia adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Rumus umumnya CnH2n-2. Oke. Pertanyaannya kalau N-nya 3, berarti H-nya berapa? Ada yang tahu?
Halimah mungkin? Itu Bu, kan N-nya 3, 3. jadi 2 2 kali kali 3 3, kurang 2. ya berarti berapa? Jadinya C3H4. Ya, yes. Kalau C-nya 3, H-nya 4. Ya, jadi, nah kita lihat benar atau tidak ya benar. Karena rumus umumnya seperti itu, CnH2n-2. Nah, penamaannya seperti alkana di mana ananya dirubah menjadi una. Kalau di alkana namanya etana, ini namanya etuna. Di alkana kalau C-nya 3 namanya propana, di alkuna namanya propuna. Seperti itu. Oke ya, untuk tata nama alkunanya sama ya, sama seperti alkena. Tadi hanya nama, kalau tadi ena diganti dengan una. Untuk penamaan rantai utama, penomoran, penamaan cabang, dan cara penulisan sama seperti alkena. Contohnya, tentukan rantai utamanya adalah rantai yang jumlah C-nya terbanyak yang ada ikatan rangkap 3-nya. Jadi jangan cari yang panjang atau C-nya banyak tapi nggak ada rantai 3-nya, ya berarti bukan rantai utama. Penomoran dimulai dari ujung yang apa? Yang paling dekat dengan apa? Rangkap, Bu. Ya, yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Selain rantai utama adalah cabang. Seperti tadi ya. Oke. Kegunaan alkuna tadi sudah disampaikan juga. Jadi kalau etuna itu atau gas karbit itu adalah digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, Ibu ingin mengetahui apakah dari penjelasan Ibu tadi benar sudah bisa kalian membuat minimal rumus sederhana dari alkena ataupun alkuna. Ya. Jadi silakan ada yang bisa membuat rumus bangun 2-metil 1-pentena, ada yang bisa? Mungkin yang punya fasilitas whiteboard-nya. 2-metil 1-pentena, ada yang bisa? Ada yang bisa, anak-anak? Oke. Tidak ada yang punya fasilitasnya ya? Salsabila ada? Oke, kalau tidak ada yang punya, tidak ada yang bisa membuatkan rumus bangunnya, tidak apa-apa. Sekarang kita masuk, share screen Ibu kelihatan lagi anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan seperti ini. Ya, kenapa? Salsabila sudah masuk kembali? Oke, kalau belum ada Salsabila, baik. Ibu akan memperlihatkan seperti ini. Ada Salsabila? Oke, baik. Bisa menuliskan 2-metil 1-pentena? Kita lihat sama-sama ya. Kalau bisa di-share screen. Ya. Jadi ini kita, Ibu ingin mengetahui apakah kalian bisa membuat rumus bangun alkena sederhana. Ya. Contohnya tadi 2-metil 1-pentena.
Kelihatan tidak semua anak-anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Baik, pertanyaan Ibu ya. Ya, sudah? Tidak apa-apa. Salsabila, pertanyaan Ibu adalah kalau misalnya 2 metil 1 pentena, berarti rantai induknya yang mana? Kiri. Ya, Kiri. jadi 5 ya C-nya ya. Terus penomorannya dimulai dari sebelah kiri. Oke. Ya, seperti ini. Tidak apa-apa kalau tidak bisa dinomorin, nanti teman-temannya bisa melihat sendiri. Yang lain terlihat, jadi rantai utamanya 1 pentena, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pentena. Berarti ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor berapa? C nomor 1 pentena. Berarti C-nya, ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 2. 1 pentena loh. Ayo. 1 pentena. Berarti ada di C nomor 1. Seperti yang dibuat oleh Salsabila. 1 pentena. Makanya Salsabila menomori rantai induk dari sebelah kiri. 1 pentena. 1 pentena. 2 metil, 1 pentena. Berarti metilnya ada di C nomor 2. 2. Iya, seperti ini. Oke ya, bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, keren. Silahkan boleh di stop share screen-nya Salsabila. Oke, nah sekarang gantian Ibu akan men-share screen tadi ya. Kalau kalian tadi sudah bisa menuliskan rumus bangun, sekarang pertanyaannya adalah namanya. Apakah kalian bisa menamakan sesuai dengan IUPAC senyawa yang sederhana ini? Oke, kita lihat. Berarti rantai induknya yang mana? Rantai utamanya? Yang terpanjang. Berarti yang terpanjang ini. Ini ya. Nah, apakah nama rantai utamanya ini? C-nya ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau C-nya ada 6 dan alkuna, berarti namanya apa? Heksuna, Bu. Heksuna. Heksuna, oke, keren. Namanya heksuna, Bu. Nah, sekarang kita mau memberikan nomor rantai induknya dari kiri atau dari kanan? Kiri. Kenapa dari kiri? Karena dekat dengan rangkap. Ya, dekat dengan ikatan rangkap 3-nya. Nah, seperti ini. Oke. Selain rantai induk, ada alkil. Yang mana alkilnya? Di C nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ini kita tulis dulu ya, berarti 2 heksuna. Oke. Ada di C nomor 5. Di C nomor 5 bentuk alkilnya apa kalau CH3? Metil. Yes, metil. Berarti namanya 5 apa? 5 metil, 2 heksuna. Iya, seperti itu anak-anak. Oke ya, keren ya kalian ya. Alhamdulillah. Oke, sampai di sini anak-anak untuk penamaan alkena dan alkuna ada yang mau ditanyakan? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Bisa dilanjut. Tidak. Oke, kalau tidak, silahkan kita masuk ke GCR-nya masing-masing dan berdiskusi di GCR di kelompoknya masing-masing untuk membahas LKPD aktivitas 1 dan 2. Mangga silahkan. Nanti, jadi kita melanjutkan diskusi ya, karena diskusinya sudah dimulai dari setelah LKPD Ibu berikan kepada kalian. Jadi silahkan, boleh dimulai. Ibu akan men-share screen. Oke, diskusi kalian. Oke, Ibu cek ya kelompok 1. Kelompok 1 sudah banyak ini komentarnya ya. Ada Nafisa, Salsabila, dan juga Sabitah. Oke. Jadi di sini kalian bahas mengenai aktivitas 1 ya. Oke.
Oke. Penomorannya dari sebelah kanan ya? Iya, kenapa? Karena lebih dekat dengan ikatan rangkap. Baik. Bila CH3-nya ada 3, berarti namanya apa? Sepertinya jadinya trimetil. Tuh, ya, jadi kalau CH3-nya ada 3, trimetil, kalau ada 2, dimetil. Ya. Jadi nama senyawanya apa? Nama senyawanya 2,2,4 trimetil 3 heksana. Oke, diperhatikan ini 3 heksana atau 3 heksena, karena kita lagi bahas apa yo? Lagi bahas alkena. Ya. Oke, ada Nafisa, Sabita, dan Salsa. Ada, Bu. Ya, dilanjutin ya. Ya, Bu. Dilanjutin. Oke, sekarang kelompok 2. Baik, Bu. Oke, kelompok 2 juga sudah cukup banyak komentarnya. Ada Nain, ada Adisti, ada Kilau. Ini lagi membahas rumus umum alkena. Ya. Oke. Bila jumlah atom C-nya ada 3, berarti jumlah atom H-nya sesuai dengan rumus Alkuna, CnH2n-2 menjadi C3H4. Ya, benar ya? Jadi lagi bahas aktivitas 1 ya. Oke, Adisti, Kilau, dan Nain, ada? Dilanjutkan ya Baik, diskusinya. Oke, Ibu akan masuk langsung ke kelompok 3. Oke, ada Halimah dan Anggi ya. Oke, lagi bahas apa ini Anggi, Halimah, dan Raniah ya. Oke, bila rumus molekulnya C3H4 berarti nama senyawanya apa? Bila alkuna, kata Halimah, namanya menjadi propuna. Ya, ya. Nah, Halimah melanjutkan, Anggi untuk aktivitas 2E nomor 2, nama senyawanya salah ya, setuju tidak? Ya, setuju. Ya, karena penomoran rantai utamanya dimulai dari sebelah kiri, yang lebih dekat dengan ikatan rangkap. Iya benar. Tinggal dilanjutkan ya, kelompok 3. Halimah, Anggi, dan Rania. Oke, silakan kalau sudah diskusinya juga boleh melanjutkan untuk pembuatan PPT-nya. Ya, silakan untuk pembuatan PPT-nya bisa dilanjutkan. Kalau diskusinya sudah selesai, kita lanjutkan pembuatan PPT-nya. Oke, Ibu akan minta tolong beberapa kelompok untuk men-share sampai di mana pembuatan PPT-nya. Jadi mungkin tidak semua ya. Silakan kelompok 1 bisa di-share. Sudah sampai di mana pembuatan PPT-nya? Ada kelompok 1? Sudah terlihat, Bu? Belum? Yang lain sudah terlihat? Belum. Belum. Mungkin bisa lanjut ke kelompok lain aja kali ya, Bu? Ya, kalau ada. Nah, ini udah mulai nih, Salsabila. Nah, ya oke. Baru sampai aktivitas 1 ya. Oke, aktivitas 2-nya sedang dikerjakan. Ya, silakan dilanjutkan. Salsabila dan teman-teman. Untuk kelompok 2 bisa untuk di-share screen. Atau kelompok 3. Kelompok 3 Halimah ya? Ada Halimah? Iya, Bu. Bisa coba di-share screen. Bisa Sudah ya? sampai di mana pembuatannya? Sudah muncul, Bu. Sudah. Oke, sama ya, baru sampai aktivitas 1 mau menuju aktivitas 2. Baik, silakan dilanjutkan. Oke. Silakan lanjutkan pembuatan PPT-nya. Ibu akan mengumumkan bahwa hari ini yang akan mempresentasikan LKPD yang ketiga, aktivitas 1 dan 2, adalah kelompok 5 dan kelompok 1. Jadi kelompok 5 akan membahas aktivitas 1. Kelompok 1 akan membahas aktivitas 2. Ya. Dan seperti biasa,
Jadi pertanyaannya dilakukan setelah satu-satu ya. Kelompok 5 dulu presentasi, selesai, ada masukan, ada pertanyaan, silahkan disampaikan dari kelompok lain. Ya. Nah, nanti kalau itu sudah selesai, baru kita tutup, baru kita bahas kelompok 1. Sama, kelompok 1 selesai, pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kalau ada yang mau dibahas dari PPT-nya atau PowerPoint-nya tidak perlu berganti-ganti. Ya. Dan diharapkan kelompok 2, 3, dan 4 bisa aktif, karena keaktifan kalian menjadi penilaian bagi Ibu. Ya, Ibu sudah siap-siap mau mencatat siapa saja yang aktif hari ini. Oke. Sudah ya, waktu pembuatan PPT-nya sudah selesai. Mangga silakan kita bisa mulai dari kelompok 5. Tadi pagi kelompok 5 sudah agak kesulitan ya untuk men-share PPT-nya. Baik, bisa Ibu bantu? Apakah sudah kelihatan untuk kelompok 5? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, silakan ya. Ibu hanya membantu men-share saja. Kalian silakan dipresentasikan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ida Putri dari kelompok 5 dan teman-teman saya Muhammad Yoga Pertama dan Luciana Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi hidrokarbon. Setelah menganalisa rumus struktur senyawa di bawah ini, lengkapilah tabel berikut. Rumus struktur senyawa di bawah ini, penomoran rantai utamanya dimulai dari ujung kiri karena lebih dekat dengan ikatan rangkap dan lebih banyak cabangnya. Ikatan rangkap 2 pada di nomor 3. Nama rantai utamanya 3 heksena. Gugus alkil CH3-nya namanya metil. Posisi cabangnya ada di nomor 4. Jadi nama senyawanya 2,2,4 trimetil 3 heksena. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yoga. Aktivitas 1.B. Penomoran rantai induk dimulai dari ujung kanan karena lebih dekat dengan ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ada di C nomor 2. Nama rantai utamanya adalah 2 oktena. Gugus akil CH3 metil, posisi cabang di C nomor 2,6. Nama gugus akil adalah metil. Gugus akil CH3 CH2 etil, posisi cabang di C nomor 4. Nama gugusnya adalah alkil. Jadi nama senyawanya adalah 4 etil, 2,6 dimetil, 3 oktena. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Luciana. Aktivitas 1, C. Tuliskan rumus struktur dari senyawa di bawah ini. Rumus struktur dari nama senyawa 1,3 pentadiena itu berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan 3 dengan rantai induknya pentena yang berarti jumlah atom C-nya 5. 2,4 dimetil 3 heptena, rumus strukturnya yaitu dengan rantai utamanya 3 heptena yang berarti jumlah atom C-nya 7 dengan ikatan rangkapnya ada di nomor 3 dan cabang metilnya ada di nomor 2 dan 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu yang memberi masukan, adakah teman-temannya yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi saya ingin memberikan masukan tadi pada jawaban aktivitas 1 yang B. Kita cari dulu ya aktivitas 1 yang ini. Yang ini benar? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kenapa? Jadi ini mungkin penulisan pada posisi cabang di C nomornya mungkin kurang ya. Kan ada 2, jadi harusnya 2 dan 4. Untuk penamaan senyawanya sudah benar, tapi hanya kurang dari penulisan di posisi cabangnya aja. Yang mana? Alkil ini? Iya, Bu. Ya, harusnya di nomor berapa? Harusnya
Ini kan disebut nomor 4 ya, harusnya di nomor 4 dan ditambahi nomor 2 juga, Bu. ya, oh gitu. Oke ya, karena oh iya benar ya, karena di sini metilnya ada di C nomor 2 dan C nomor 4 Dua. ya. Berarti di sini harusnya ada 2. Tapi kalau namanya sudah benar ya. 2,2,4 trimetil 3 heksena. Nah, berarti ini kelupaan atau bagaimana ini kelompok 5 ya. Jadi harusnya posisi cabangnya ada nomor 2 dan nomor 4. Oke, masukan yang baik. Ada lagi yang mau diberi masukan? Salsa? Empat. Sudah ada lagi yang mau diberi masukan? Nah, ini Untuk yang slide terakhir, Bu, yang aktivitas yang 1 ini. yang C. Ya. Nah, saya ingin Bu. Saya ingin memberikan masukan bahwa yang nama senyawa yang 1,3 pentadiena mungkin penomorannya bisa dimulai dari yang sebelah kiri, Bu. Karena lebih dekat Ini dengan ya. ikatan rangkapnya. Oke, Iya, Bu. 1,3 pentadiena. Rumus bangunnya sebenarnya tidak ada masalah ya kan? Tetapi kalau penomorannya salah, jadi karena dia menulis nomornya, harusnya penomorannya juga benar. Berarti nomor satunya kan 1,3. Berarti dimulai dari mana tadi, Salsa? Dari kiri. Jadi Ini sebelah ya? kiri. Oke, Iya, Bu. iya. Sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Salsa atau teman-teman yang lain? Tidak, Bu. Oke. Untuk kelompok 5 bagaimana? Diterima masukannya? Diterima dengan baik, Bu. Terima, Bu. Ya, karena memang sebenarnya jawabannya sudah benar ya, tapi kelihatannya hal kecil, tetapi kalau itu salah ya otomatis jadinya tidak tepat jawabannya. Kalau yang tadi untuk rumus bangunnya sebenarnya sudah benar, ya. Rumus bangun sudah benar, tapi karena dikasih nomor sama kalian, penomoran juga harus yang benar. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada lagi, kita kasih aplaus dong sebesar-besarnya untuk kelompok 5. Aplausnya mana? Ya, karena sudah membuat PowerPoint dengan baik, penyampaiannya juga cukup baik, masukan dari Salsa juga cukup baik. Oke, kalau tidak ada yang mau menambahkan, nanti Ibu menambahkan saja di akhir sekalian dengan kelompok 1. Kita mulai saja presentasi kelompok 1, silakan. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, mungkin lagi proses. Ya, Bu. Sudah terlihat. Teman-teman yang lain bersiap-siap. Nanti ada yang mau ngasih masukan? Ya, sepertinya sedang berputar-putar. Ya, sudah. Silakan dimulai. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nafisa Takia Bilqis, Salsabila Mahartisa, dan juga Sabita Putri Surya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hidrokarbon LKPD 3. Aktivitas 2B. Setelah menganalisa rumus struktur senyawa di bawah ini, lengkapilah tabel berikut. Jawaban untuk aktivitas 2B adalah, pertama, posisi ikatan rangkap 3 terikat di atom C nomor 2. 2. Nama rantai induk atau utamanya adalah 2 heksuna. 3. Gugus alkil CH3 berada di posisi cabangnya di C nomor 4 dan 6. Dan nama gugus alkilnya adalah metil. 4. Gugus alkil CH3 CH2 posisi cabang di C nomor 5. Nama gugus alkilnya adalah etil. 5. Nama senyawanya adalah 5 etil, 4,6 dimetil, 2 heksuna. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sabita Putri Surya. Untuk Sabita dipersilahkan. Iya, tentukanlah nama senyawa hidrokarbon berikut. Yang pertama, nama senyawanya 2-metil 3 heksuna. Penomoran dimulai dari ujung kanan. Yang kedua, nama senyawanya 3-metil
1 butana. Penomoran dimulai dari ujung kanan. Nomor 3, nama senyawanya 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Penomoran dimulai dari ujung kiri. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Nafisa. Nafisa, mungkin suaranya bisa diperbesar, tidak terdengar. Yang lain apakah terdengar? Ibu khawatirnya yang lain juga tidak terdengar. Yang lain terdengar tidak? Tidak, Bu. Tidak. Mungkin boleh ini ya, Bilkis mungkin bisa diambil alih dulu dengan temannya. Salsabila mungkin bisa Iya, diambil alih. Mungkin saya yang ya. Mungkin saya ya, Bu. Ya, untuk aktivitas 2D, setelah pengenalan nama senyawa alkuna berikut, buatlah rumus struktur dari senyawa tersebut. Nama senyawanya 2 heksuna. Rumus strukturnya adalah rantai utamanya adalah heksuna yang terdiri dari 6 rantai karbon C dan ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2. 2, 4 etil, 5 metil, 2 heksuna. Yang rumus strukturnya ada 7 dan memiliki cabang pada C nomor 4 dan juga 5. Aktivitas 2E. Analisislah penamaan senyawa alkuna di bawah ini. Sudah tepatkah penamaannya sesuai aturan IUPAC? Bila tidak tepat, maka tuliskanlah nama yang tepat. Nama senyawa alkunanya 2,2 dimetil 3 pentuna. Nama yang tepatnya adalah 4,4 dimetil 2 pentuna. Penomoran rantai utamanya dimulai dari kiri ke kanan karena lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. 2. Untuk penamaan senyawa nomor 2 salah. Nama yang tepat adalah 3 metil 1 butuna. Penomoran rantai utamanya dimulai dari kiri ke kanan karena lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali PowerPoint-nya maupun penjelasannya. Maaf ya tadi Bilkis karena suaranya tidak terdengar, jadi harus dialihkan ke temannya karena supaya presentasi kita berjalan dengan lancar. Untuk yang lain sebelum Ibu memberikan masukan, adakah yang ingin memberi masukan teman-temannya untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, siapa? Lucy, Bu. Ya, silakan Lucy, yang mana? Yang aktivitas 2B. Ya, silakan PowerPoint-nya diarahkan ke aktivitas 2B. Ya, sudah. Yang mananya? Menurut saya rantai induknya itu bukan 2 heksuna, tapi 2 heptuna. Karena kan masih ada yang lebih panjang, jadi setelah 6 ke atas itu bisa jadi nomor 7, Bu. Oke, kita lihat sama-sama ya, yang lagi di-share oleh Salsa ya. Jadi mungkin kursornya Salsa bisa diarahkan yang tadi 2 heksuna. Ini ya, jadi yang diberi garis merah ini ya. Tadi kalau Salsa dan teman-teman di kelompok 1 bilang bahwa rantai utamanya yang ini, yang merah ini. 6C berarti namanya heksuna. Ya, rantai ikatan rangkapnya di nomor 2. Nah, kalau kata Lucy ada yang lebih panjang. Jadi 6 ke atas ini, nih, CH3 yang di atas 6 itu termasuk rantai utama. Benar nggak kira-kira teman-teman? Anak-anak? Benar, Bu. Benar. Iya, jadi ini yang sering terjadi ya, kadang kita kurang teliti, jadi ternyata ada rantai yang lebih panjang. Jadi nanti nama rantai induk utamanya bukan 2 heksuna, tetapi 2 heptuna, gitu ya. Jadi silakan nanti diperbaiki kelompok 1, yang berarti alkilnya juga cuma ada 2, ya. Metil di C nomor berapa ini? Nomor C 4, nomor 4, ya. Dan etil di C nomor 5. 5. Bu. Oke. Itu ya, nanti gimana kelompok 1? Masukan Bu. dari Luciana apakah tepat? Tepat, Bu.
Iya, jadi seperti itu. Ada lagi Luciana atau teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Enggak, Bu. Tidak ada ya? Baik, ditutup oleh kelompok maaf, oleh kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu sebaik-baiknya untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah ya, presentasinya sudah berjalan dengan baik. Masukan dari teman-teman juga cukup baik. Karena memang ternyata kalau kita membuat rumus bangun atau penamaan itu, rumus struktur atau penamaan, baik alkana, alkena, dan alkuna, terkadang memang ada hal-hal yang kita kurang teliti. Nah, ketika kalian men-share ini dipresentasikan, maka teman-teman kalian bisa memberi masukan. Oke, itu saja. Kalau penguatan dari Ibu, tadi sudah cukup baik masukan dari teman-temannya. Hanya Ibu ingin menjelaskan saja mungkin tadi yang dimaksudkan oleh Lucy ya, oleh Lucy. Yang ini ya tadi ya Luciana ya. Jadi yang dimaksudkan dengan Luciana supaya anak-anak lebih paham. Jadi kalau tadi kelompoknya Salsabila, ya kita lihat sini. Bilangnya bahwa ini 2 heksuna adalah utama, yang ini ya. Nih, yang ini utama. Nah, sebenarnya ada yang lebih panjang. Gitu. Yang mana yang lebih panjang? Jadi yang 6 ini masih naik ke atas. Oke. Jadi nah, ini rantai utamanya. Jadi bukan 6. Ada sampai 7. Berarti namanya 2 heptuna. Yang berarti alkilnya adalah ini. Hanya 2. Metil di nomor 4 dan etil di nomor 5. Ini namanya 5 etil. Ini enggak ada nih. Ini enggak ada. Jadi namanya 5 etil, 4 metil, 2 heptuna. Ya, nanti diperbaiki ya, heptuna. Oke, ini juga tulisannya kurang baik. Jadi 5 etil, 4 metil, 2 heptuna. Oke, nanti silakan diperbaiki. Oke, sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan atau ada lagi masukan dari teman-temannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak, maka Tidak, Bu. alhamdulillah ya kalian hari ini sudah ya baik kelompok 1 maupun kelompok 5 sudah cukup baik Ya, Bu. mempresentasikan LKPD yang ketiganya. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, adakah teman-teman atau adakah kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini menurut kalian saja? Ada? Saya, Bu. Siapa? Ya, silakan Kilau. Dari presentasi kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa alkuna adalah hidrokarbon yang ikatan antar atom C-nya ada yang berkaitan rangkap 3 dengan rumus molekul CnH2n-2. Yang alkuna itu memiliki kegunaan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti sebagai bahan bakar pengelasan dan pemotongan logam, serta bahan pembuatan gas karbit untuk proses pematangan buah. Dan yang kedua ada alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang rantai C-nya terbuka dan mempunyai ikatan rangkap 2 dengan rumus molekul CnH2n yang memiliki kegunaan sebagai bahan baku pembuatan plastik polietena. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, alhamdulillah juga sudah disimpulkan dengan baik oleh Kilau. Jadi terima kasih untuk hari ini dan jangan lupa sebelum Ibu tutup, kita lihat lagi screen kita. Jadi sudah Ibu berikan linknya di senyawa di Kimfar ya, di GCR yang judulnya senyawa hidrokarbon untuk hari ini. Jadi ada refleksi itu adalah refleksi kalian pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian belum mengerti, gitu ya. Itu silakan dijawab melalui link Google Form. Itu sudah Ibu tulis di sini ya, refleksinya ada. Nah, untuk tugas di rumah, jadi kalian mengerjakan latihan soal melalui Google Form ya. Nah, linknya juga sudah Ibu share di
GCR di pelajaran hari ini. Oke. Nah, jangan lupa tugas yang berikutnya masih berkesinambungan dengan tugas minggu lalu. Bila minggu lalu adalah pembuatan rancangan rumus struktur molekul alkana dengan plastisin, maka yang minggu ini adalah dengan rumus senyawa yang dibuat dengan plastisinnya adalah alkena dan alkuna. Untuk contoh pembuatannya sudah Ibu share juga videonya. Nanti laporannya adalah berbentuk video singkat. Ya, keterangan lebih lanjutnya bisa kalian baca di LKPD. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu ya untuk semangat ya. Siap? Siap, Bu. Farmasi. Siap. Farmasi. Siap. Farmasi. Siap. Alhamdulillah, terima kasih atas aktifan kalian hari ini. Kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa yang dipimpin oleh Yoga. Mangga silakan Yoga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, anak baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap menjaga prokes, turuti nasihat orang tua, tidak berkerumun. Ya, tidak berkerumun, tidak keluar tanpa alasan yang tidak penting. Oke, dari Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Ya.